Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sakinah dengan NIM 21110030. Saya di sini akan menyampaikan materi transfer aktif dengan dosen Bu Nurul Widya, SSI MSI. Transfer aktif. Apa sih yang dimaksud dengan transfer aktif? Transfer aktif merupakan pergerakan zat atau molekul yang menyeberangi membran dengan melawan gradien. Nah, maksudnya adalah konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel. Transfer aktif memerlukan energi yang berasal dari ATP. Nah, di sini kita bisa dapat melihat gambar transfer aktif. Di sini ada natrium sama kalium. Natrium ini terdapat menjadi 3 silus pengikat natrium dan yang kalium terdapat menjadi 2 situs pengikat natrium. Nah, natrium di dalam sel lebih tinggi daripada di dalam sel, sedangkan kalium lebih tinggi di dalam daripada di luar sel. Ion natrium berikatan dengan pompa natrium. Kalium karena kecenderungan pompa di dalam pengikat natrium tertinggi. Selanjutnya yaitu memanfaatkan energi dalam bentuk lain selain ATP. Energi ini berasal dari gradien elektrokimia yang dibuat dengan memompa ion keluar dari sel. CO transfer ini bisa melalui antifor atau simfor. Transfer aktif primer menggunakan energi dalam bentuk ATP untuk mengangkut molekul melintasi membran terhadap gradien konsentrasinya. Oleh karena itu, semua kelompok pompa bertenaga ATP mengandung satu atau lebih tempat pengikatan untuk ATP yang selalu ada pada permukaan sitosol membran. Nah, yang kedua adalah transfer aktif sekunder. Transfer aktif sekunder adalah transfer molekul melintasi membran selnya. Selanjutnya yaitu mekanisme natrium dan kalium. Di sini kita dapat melihat gambarnya. Di sini yang pertama itu berlanjutan searah jarum jam, dan yang selanjutnya itu adalah pengikat natrium sitoplasmik dengan protein menstimulasi fosforilasi oleh ATP, dan selanjutnya itu adalah fosforilasi menyebabkan perubahan konformasi protein. Selanjutnya perubahan konformasi mengusir natrium keluar dan kalium ekstraseluler diikat. Selanjutnya pengikat kalium memicu pelepasan gugus fosfat, dan selanjutnya itu adalah kehilangan fosfat membentuk kembali konformasi asli. Dan yang terakhir, kalium dilepaskan dan tempat natrium mampu mengikat kembali, siklus berulang. Selanjutnya yaitu perbedaan transfer aktif primer dan transfer aktif sekunder. Nah, apa aja sih perbedaan dari transfer aktif sekunder dan primer? Yang pertama itu adalah transfer aktif primer. Protein membawa menggunakan energi langsung dari ATP melalui hidrolisis. Dalam transfer aktif sekunder itu menggunakan energi yang disimpan dalam gradien konsentrasi ion. Dan di samping ini kita dapat bisa melihat perbedaan transfer aktif primer dan transfer aktif sekunder. Ini yaitu sumber energi. Sumber energi transfer aktif primer yaitu transfer aktif primer menggunakan energi dari ATP, sedangkan transfer aktif sekunder, gradien konsentrasi dari ion penggerakan memberikan energi untuk pengangkutan ion atau molekul terdorong terhadap gradien konsentrasinya dalam transfer aktif sekunder. Itulah tadi penjelasan tentang transfer aktif. Nah, sebelum saya tutup, marilah kita melihat video agar kita bisa dapat mengetahui bagaimana cara mekanisme transfer aktif. Dan untuk lebih jelas lagi. Sel melakukan transport molekul dari luar ke dalam sel dan sebaliknya melalui membran. Transport melalui membran dibedakan menjadi transport pasif dan transport aktif. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang transport aktif pada sel.
Endositosis dan eksositosis merupakan transport aktif. Transport aktif adalah proses perpindahan molekul menggunakan energi yang berasal dari sel tersebut. Energi diperlukan karena proses perpindahan melawan gradien konsentrasi. Endositosis merupakan proses masuknya molekul dan ion dari luar ke dalam sel. Contoh endositosis yaitu proses fagositosis dan pinositosis. Fagositosis diawali dengan membran plasma sel fagosit yang membungkus sel atau partikel asing, kemudian memasukkannya ke dalam vakuola sel fagosit. Vakuola akan menyatu dengan lisosom membentuk heterofagosom, sehingga lisosom dapat mencerna sel atau partikel asing tersebut. Contoh sel fagosit adalah sel bakteri dan sel darah putih. Pinositosis merupakan peristiwa di mana sebuah sel memakan zat asing yang berbentuk cair. Sel akan mengelilingi zat asing tersebut dan membentuk sebuah gelembung. Zat asing tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam vakuola untuk dicerna oleh lisosom. Eksositosis merupakan proses pengeluaran zat dari dalam sel atau disebut juga dengan proses sekresi. Sel yang melakukan eksositosis umumnya adalah sel kelenjar. Contohnya pada sel-sel penghasil enzim. Pada proses eksositosis, protein yang akan disekresikan dimasukkan ke dalam vakuola. Vakuola kemudian akan bergerak menuju membran sel. Membran sel membuka dan protein tersebut akan keluar dari dalam sel. Eksositosis memerlukan energi dari sel untuk dapat menyekresikan zat, contohnya protein. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.